Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Damai di hati. Senang sekali ya di hari Sabtu ini kembali Pastor Andi berkesempatan untuk melayani, memberi penguatan dan doa-doa penyembuhan bagi pemirsa sekalian yang terkasih. Hore! Plok, 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 plok. Dimanapun saudara berada, damai sejahtera bagimu. Saya menyapa yang ada di voice note, Telegram, dan di WhatsApp. Puji Tuhan, semakin ramai. Saya menyapa juga pemirsa yang setia di Instagram, TikTok, YouTube, dan di Facebook. Puji Tuhan, setiap hari boleh Tuhan kasih berkat, ditonton oleh ratusan ribu view yang dihadiri oleh puluhan ribu pemirsa di setiap live streaming di mana pastor hadir untuk mendoakan Bapak Ibu sekalian dan juga memberkati air dan minyak. Di dalamnya ada pembacaan Bible, kitab suci, untuk penguatan bagi Bapak Ibu sekalian dan jalan kehidupan, keselamatan, kebenaran yang kekal. Wah, hari ini 14 Februari rupanya Valentine Day. Ya, tidak kebetulan dong pastor pakai baju merah, tanda lope. Mana lope-lopenya alias mana hati-hatinya? Wah, berarti hari ini saya mau lihat ada berapa banyakkah pemirsa yang mencintai, mengasihi saya. Kalau ada, wah berarti saya bisa dapat hadiah Valentine Day. Hore! Senang saya, biarlah setiap kita boleh mengalami kasih sayang agape dari Tuhan Yesus. Kasihnya sempurna. Kalau kasih di dunia itu ada kasih filia, kasih persaudaraan, ada kasih eros, kasih lawan jenis. Tapi saya bersyukur kita semua boleh menerima kasih agape, kasih dari Tuhan, kasih tanpa syarat, kasih satu arah, kasih yang sejati. Amin. Saya ucapin Happy Valentine Day. Ditunggu hadiahnya. Yeay. Puji Tuhan.
Siapa nih yang bersyukur dan punya kesaksian ikut live-nya Pastor di hari sebelumnya? Kalau ada, saya mau lihat tanda tanya. Saya. Wah, banyak sekali ya yang sudah terberkati dengan pelayanan ini. Ingat, jangan jadi orang percaya yang dapat berkat sendiri. Ayo dibagikan ketika pastor suruh meng-share, membagikan, memposting ulang, like, dan subscribe follow, itu berarti ada sebuah ajakan untuk Anda menjadi duta Kristus. Jangan jadikan hanya biasa saja. Setiap kali Pastor Andi mengajak Anda share, posting ulang, like, itu ada ajakan dan ada maksud yang baik supaya saudara-saudara juga menjadi duta Kristus. Ayo, silakan dibagikan, diposting ulang. Yesus harapan semua orang dan dialah harapan kita. Waktu engkau berdoa, doa-doa kita didengarkan oleh Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terpujilah Tuhan, biarlah setiap pujian yang kami naikkan memberi kemuliaan bagi Tuhan dan penguatan bagi setiap kami yang datang kepadamu bersyukur dan percaya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Yesuslah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Yesus harapan dalam hidupku. Puji Tuhan. Diberkatilah setiap kita yang mendengarkan pujian ini. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Yesus yang besertaku. Ku tak mampu sendiri. Yesuslah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Yesus harapan
dalam hidupku. Ku pandang wajah dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Yesus harapan dalam hidupku. Selamanya kami ada dalam tangan-Mu Tuhan. Kami aman, kami tenang, karena Engkaulah perisai kami Tuhan. Terima kasih. Angkat tangan Bapak Ibu. Ku pandang wajah dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Yesus harapan dalam hidupku. Yesus harapan dalam hidupku. Yesus harapan dalam hidupku. Oh Rabayashi, Inanamaya Bashi, Raya Raba. Oh Rabaraba, Sikarabaya, Yananana. Tuhan, kami bersyukur. Kaulah harapan kami Tuhan, untuk selama-lamanya kami percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Ada kekuatan di dalam pujian. Siapa pemirsa terkasih yang sudah mengalami penguatan di dalam pujian Yesus harapan di hidupku. Saya puji Tuhan ya. Senang sekali kita boleh sama-sama merasakan jamahan Tuhan. Karena jamahan Tuhan itulah yang membuat saya dan Anda menjadi utuh. Tanpa Tuhan kita lemah. Mari Bapak Ibu pemirsa, andalkanlah Tuhan di dalam hidup ini. Saya berdoa jamahan Tuhan membuat Anda utuh karena hadiratnya yang membuat kita menjadi sempurna. Setiap celah ditutup, setiap kelemahan dikuatkan, setiap yang rusak dipulihkan dalam kasih urapan jamahan Tuhan Yesus saat ini. Mengalah jamahan Yesus yang membuat aku utuh. Jamahan Yesus yang kami perlukan, kami rindukan, kami haus, kami lapar. Kami butuh jamahan-Mu Tuhan Yesus. Oh mulianya dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Segenap hatiku percaya padanya. Puji Tuhan. Satu pujian untuk kita menyambut sabda firman Tuhan.
Pernahkah engkau berpikir atau pernah bertanya, atau ini mungkin statement mewakili kerinduan pengen tahu banyak orang. Mengapa ya ada doa-doa yang berhasil dijawab, sementara ada doa-doa yang sepertinya tidak terjawab atau belum terjawab? Renungan sebentar akan memberikan sebuah pencerahan, dan saya berdoa kiranya apa yang saya bagikan ini memberikan sebuah jawaban, sehingga di dalamnya kita menjadi pribadi. Doa-doa yang kita panjatkan disertai dengan tindakan iman, seperti sesaat lagi berita firman yang akan kita dengarkan akan saya bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Namun sebelum saya akan bagikan firman Tuhan, saya rindu bawakan satu pujian emas banget, pujian yang sudah memberkati kesembuhan jutaan jiwa, dari Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, Tuhan Yesus, yang memberi kekuatan kepadaku. Saya meminta saudara sekalian, tap layarnya, gaskan, share, yang belum like, yang belum follow, subscribe, silahkan rame-rame masuk, dan biarlah lewat pujian, firman, dan doa Anda selesai live ini, Anda mengalami berkat Tuhan. Yang sakit dapat berkat kesembuhan, yang susah ada damai kekuatan yang baru, dan yang sedih engkau mendapatkan penguatan, dan juga yang ada dalam jalan buntu, khususnya Bapak Ibu yang ada dalam pergumulan ekonomi. Coba cek thumbnail YouTube-nya Pastor Andi di live ini. Bagaimana satu keluarga dalam kesulitan ekonomi, ketika pastor berkesempatan mendoakan, dia langsung dapat berkat dari sorga. Puji Tuhan, saya bersaksi juga kemarin waktu kegiatan Natal panitia di Gor Sempaja, mereka itu butuh banyak budget ya, dan waktu itu terakhir mereka perlu masih kurang sekitar 200-300 juta. Namun dalam kesempatan mereka temui di Balikpapan, kami berdoa bersama-sama di meja makan, dan puji Tuhan di hari H Tuhan kirimkan berkat kurang lebih 500 miliar. Artinya apa? Tangan ini diberkati. Besok kan hari Minggu, meskipun tidak tepat dengan tanggal Imleknya, kalau tidak salah, ada yang tahu Pak Imlek hari apa, tanggal berapa? 16 ke 17 ya, tapi yang pasti besok dalam suasana Imlekan. Apabila saudara di Balikpapan dan engkau rindu untuk mendapatkan berkat Tuhan untuk keluargamu, besok Pastor Andy akan mendoakan. Seperti kesaksian yang Anda bisa lihat di thumbnail YouTube ini, ketika Pastor selesai mendoakan keluarga saya, suami saya langsung dapat berkat. Ingat baik-baik, gaji adalah upah bulanan, tetapi berkat Tuhan yang berlimpah itu selalu sanggup untuk mencukupi segala kebutuhanmu, termasuk di dalam pelunasan hutang-hutang. Saya bersaksi kurang lebih 2 miliar. Saya berdoa sama Tuhan Yesus dan Tuhan berkati saya. Satu hari bahkan kejadiannya kurang dari 1 menit hutang itu Tuhan bayarkan dengan cara yang ajaib. Artinya hari-hari ini Tuhan kasih kepercayaan melayani
bukan hanya untuk orang-orang sakit supaya sembuh, berdosa supaya selamat, tapi juga orang-orang yang masa-masa ini kesulitan finansial, ekonomi. Kiranya tumpang tangan hamba Tuhan ini, Bapak Ibu keluarga khususnya suami-suami pergumulan uang, hutang piutang, engkau dapat berkat untuk bisa melunaskan utang itu. Share-lah karena ada kerabatmu, temanmu, kenalanmu yang membutuhkan jawaban ini. Dan sebentar firman Tuhan akan mengajar kita bagaimana doa yang dijawab, bukan doa yang tidak dijawab. Segala perkara dapat kutanggung dalam Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Amin. Ingat, apabila Anda terberkati, jangan jadi orang Kristen yang diam-diam saja, tapi share-lah, bagikan. Ini pujian sangat menguatkan banget. Yes. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Puji Tuhan. Tuhan Yesus itu setia banget. Dulu, hari ini, esok, selama-lamanya sampai Maranatha. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Tuhan Yesus tak pernah gagal. Yes. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan Yesus setia. Oh, kesetiaanmu Tuhan lebih dari hidup ini, lebih tinggi dari langit, lebih luas dari samudra. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Segala perkara Tuhan Yesus bekerja. Puji Tuhan. Selamanya pekerjaannya Tuhan pasti lanjutkan apa yang dijanjikannya.
akan digenapi. In Jesus name. Puji Tuhan. Amin. Saatnya kita untuk merenungkan, mendengarkan sabda firman Tuhan, dan semua yang siap menerima sabda firman Tuhan ketik rame-rame, saya siap. Ketik rame-rame, saya siap. Yes, are you ready? Thank you. Let's go. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pemirsa yang terkasih, kenapa Tuhan menjawab doa dia, tapi doaku tidak? Ini banyak orang bertanya, dan diantaranya mungkin saudara juga bertanya hal yang sama. Yang ikut live streaming, kenapa doanya dijawab, doaku tidak? Mari sama-sama kita akan melihat satu contoh kisah yang Bible tunjukkan supaya kita bisa belajar dari kitab suci sendiri, ya. Ada dua case, yaitu dua petani. Kalau saudara-saudara melihat di dalam firman Tuhan, ya, bagaimana mereka ada yang berdoa dan dijawab, ada yang berdoa tapi belum dijawab. Ayo, di mana yang kita bisa jadikan pelajaran di sana? Di dalam kitab suci, Bapak Ibu sekalian, saya beri contoh saja langsung di dalam 2 Timotius pasal 2, ya, ayat yang ke-6. Puji Tuhan. 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-6. Puji Tuhan, terima kasih. Dan kembali ketika Bapak Ibu sudah mengketik ayat suci firman yang akan kita bacakan, silakan dibantu di-share di tab-tab layarnya, ya. Puji Tuhan, di TikTok di tab-tab layar meramaikan terus biar live streaming ini menjangkau banyak orang, dan Pastor Andy juga terus bersemangat, ya, karena Bapak Ibu terus boleh mendapatkan berkat dan memberikan perhatian, dan juga boleh menjadi saksi Kristus. Oke, terima kasih yang sudah baik hati, yang sudah meng-share, membagikan. Saya bacakan satu ayat dari 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-6. Puji Tuhan. Ada tertulis, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Jadi petani itu ada dua macam. Ada petani yang menaburkan benih, lalu dia tidak bekerja dengan keras. Dia hanya menunggu berkat datang. Sementara ada dikatakan petani yang bekerja keras. Nah, waktu dia menuai hasil dari bekerja kerasnya, dia harus menikmati hasil
usahanya. Kalau kita melihat perumpamaan ini, Bapak Ibu sekalian, ada persamaannya. Persamaannya apa? Sama-sama dia berdoa. Sama-sama orang yang memiliki iman. Dan sama-sama mereka ada di garis yang sama, yaitu ladang. Tetapi ada dua sikap antara A dan B. Padahal mereka juga memanjatkan doa yang sama. Tetapi perbedaannya hanya satu, yang doanya bekerja dan yang satu tidak. Apakah di sini Tuhan Yesus pilih kasih? Saya jawab langsung, pasti tidak. Tuhan Yesus itu adil. Kalau istilah dunia berkata ada harga, ada rupa. Tuhan tidak pilih kasih. Bedanya ada di respon petani itu sendiri, Bapak Ibu yang terkasih. Si petani A itu mereka berdoa juga sungguh-sungguh. Setelahnya dia hanya duduk-duduk manis di teras rumahnya barangkali, santai, tidak lagi percaya, tidak lagi tekun. Dia hanya menunggu awan, menunggu mendung, menunggu tumbuh sendiri tanpa dia harus sirami atau pupuk dan sebagainya. Sementara ada petani B. Petani B ini dia berdoa sama dengan petani A, sungguh-sungguh. Tetapi setelahnya dia terus pergi ke ladang, dia terus mencangkul tanahnya, dia membuat saluran air, padahal langit masih cerah. Dia berdoa dan dia mempersiapkan hidupnya. Nah, dari ilustrasi yang pastor berikan ini, sayangnya banyak orang Kristen yang berdoa seperti petani A. Di hari pertama mereka berpikir dengan doa sungguh-sungguh, lalu setelah itu tunggu saja sampai hujan turun dan itu nanti tumbuh sendiri. Doa tanpa tindakan itu seperti manusia tanpa roh. Berbeda dengan petani yang B. Petani yang B, dia juga berdoa sungguh-sungguh, tapi dia memberikan sebuah kesiapan hati. Di dalam kitab suci Yakobus pasal 2 ayat 26. Di sana firman Tuhan mengajar kita tentang iman. Karena Yakobus itu banyak bicara soal iman dan perbuatan, iman dan hasil, iman dan mujizat. Yakobus pasal 2 ayat 26. Ada tertulis di sana, Alkitab menegur dengan sangat keras. Apa itu? Ini. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Wow. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan
adalah mati. Tubuh ini dikatakan hidup kalau rohnya masih ada. Tapi waktu rohnya sudah tidak ada, maka tubuh ini disebut jenazah atau mayat. Maukah engkau disebut orang Kristen jenazah atau mayat? Tidak mau kan? Saya juga tidak mau. Kiranya sharing ini jadi berkat bagi Anda semua. Iman tanpa perbuatan itu adalah mati, seperti tubuh tanpa roh. Iman harus disertai dengan perbuatan-perbuatan. Dalam konteks ini, saya tidak mensangkut pautkan dengan keselamatan, tapi saya bicara soal bagaimana kita menuai hidup di dunia ini dan hidup kita berbuah, Bapak Ibu sekalian. Karena perihal keselamatan itu adalah gift, anugerah Tuhan. Semua perbuatan baik manusia tidak bisa untuk membeli sorga. Tetapi sorga itu datang ke dalam dunia. Yesus Kristus memberikan saudara hidup yang kekal. Berbahagialah orang yang percaya kepadanya. Mereka mati tidak binasa, melainkan terima upah gratis hidup yang kekal. Saya bicara iman perbuatan ini supaya kekristenan dimanapun engkau hidup, engkau berdampak. Kekristenan itu disebut batu penjuru dan bukan batu sandungan. Kekristenan itu kasih dan bukan kebencian. Kekristenan itu adalah memberi, berkorban, dan tidak egois. Bagaimana dengan doa-doamu hari ini? Di dalam doamu hari ini pasti ada banyak resolusi, ada banyak kerinduan. Baik engkau berdoa untuk karir melesat. Jangan cuma sekedar diam-diam wae habis berdoa. Mulai dong upgrade skill Anda. Mungkin engkau sedang berdoa untuk jodohmu di tahun ini. Jangan cuma habis doa menunggu saja. Saya tanya, bagaimana? Tunggu aja waktu Tuhan. Tidak begitu konsepnya Bapak Ibu sekalian. Iman disertai perbuatan. Saya beri contoh. Ketika engkau sudah cukup umur, apalagi ada tekanan dari orang tua, komunitas, keluarga, dan usia Anda memang sudah harus berkeluarga, berdoa itu utama. Setelah berdoa, mulailah engkau perbaiki dirimu, perbaiki penampilanmu, mulailah bergaul, buka dirimu, mulailah juga upgrade karakter dirimu. Yang tadinya pendiam, jutek, judes, mulailah ramah, mulai belajar senyum depan cermin. Yang biasanya berdoa minta jodoh tapi lupa senyum, berdoa minta jodoh tapi menutup diri, berdoa minta jodoh tapi tidak berbuat apa-apa. Ini yang saya maksud, ini yang juga Yakobus maksud. Sertailah dengan tindakan. Mungkin saudara dalam hal keuangan, engkau berdoa minta supaya ada terobosan keuangan atau membaik atau pemulihan ekonomi. Mulai perbaiki dirimu dalam hal bekerja, ketekunan, kejujuran, dan ingat, belanjamu jangan lebih besar pasak daripada tiang. Jangan boros
Kalau memang engkau belum mampu beli sesuatu, ya, hindari pakai kartu kredit. Kalau bisa sedapat-dapatnya hindari hutang. Memang hari ini begitu banyak tawaran-tawaran yang memikat pinjol hanya dengan verifikasi muka, foto Anda dapat saldo 10 juta. Dan sepertinya mudah sekali, tanpa agunan, cukup verifikasi KTP, muka, dan sudah. Hati-hati, biasa hal-hal itu disertai dengan bunga-bunga yang mencekik. Ingat, ketika engkau mulai berdoa untuk pemulihan keuangan, maka engkau mulai bekerja, engkau mulai cari kerja, engkau mulai minta hikmat Tuhan. Tuhan mulai kasih engkau kreativitas yang tinggi supaya engkau bisa pulih, dan waktu berkat Tuhan turun, engkau sudah bisa mengelola keuangan Anda dengan baik. Karena bagi saya, orang masalah keuangan belum tentu semua solusinya adalah uang. Mungkin dia perlu perbaiki cara konsep berpikirnya. Dia mungkin upgrade skill dirinya. Penting. Ibarat kata, tidak selalu kita harus orang perlu makan, kita kasih lauk atau ikan. Kadang-kadang Tuhan kasih orang yang mulai berdoa dan bertindak, Tuhan kasih pancing untuk bisa engkau menangkap, mencari ikanmu sendiri. Kalau dikasih ikan, sekali goreng habis, besok masak minta-minta lagi. Tapi kalau dikasih pancing, kita tiap hari bisa memancing, kita berusaha, berdoa sambil bertekun, ora et labora. Ingat kisah itu. Tuhan menunggu petani A untuk mencangkul, tapi ternyata tak kunjung mencangkul. Bapak Ibu pemirsa terkasih, Tuhan itu seringkali menahan berkatnya turun kepada orang-orang tertentu yang sedang dibentuknya, sedang diprosesnya. Bukan karena Tuhan itu pelit, tapi Tuhan melihat orang-orang itu kapasitas hatinya belum siap untuk menerima berkat next level, atau belum siap menerima jawaban dari doa yang dia minta. Jika hujan turun lebat hari ini, tapi tanah hatimu belum siap untuk dicangkul, itu air ya, atau berkat hanya lewat begitu saja, atau nanti malah berkat-berkat yang engkau dapat mengubahmu menjadi monster, menjadi pribadi yang jahat, menjadi pribadi yang sombong, congkak, dan tinggi hati. Itu bukan karakter Kristus. Persiapan setelah kita berdoa dari apa yang kita minta dan doakan, itu juga adalah bukti iman. Saya beri contoh kesaksian saya sendiri. Bagaimana waktu tahun 2015 kita mengambil lahan di Gerahais Balikpapan di Jalan Marta Dinata nomor 3 RT 21. Itu dengan iman. Lahan sebesar itu waktu kita ratakan bisa main sepak bola. Orang-orang berkata, siapa yang mau datang tempat sebesar ini? Tapi saya beriman, saya mulai bekerja, saya mulai membangun
Padahal saya nggak punya skill sarjana atau teknik. Tapi saya bangun karena saking saya ini. Makanya dikatakan iman anak kecil. Kalau saudara-saudara ada nggak ya? Saya kasih tunjuk ya. Mungkin saudara bisa ketawa, bisa juga menangis. Kalau saudara lihat bagaimana pertama keadaan geraha IHS waktu Pastor Andy pertama kali itu Tuhan kasih, ya. Lihat dulu, saya kasih tunjuk 1-2 foto. Mudah-mudahan ini menginspirasi Bapak Ibu yang banyak komplain, yang mau kerja-kerja tapi merasa ini itu nggak bisa. Kiranya ilustrasi atau foto ini boleh membangunkan iman Bapak Ibu yang terkasih. Di manakah itu? Coba lihat ini. Inilah pertama keadaan geraha IHS sebelum kita renovasi. 3 level, 1, 2, 3. Begitu sudah kita take over lahan ini, saya langsung suruh kirim lihat tuh pasir. Saya tidak tahu untuk membangun itu perlu namanya cakar ayam untuk gigitan pilar-pilar. Saya cuma pikir waktu itu saya mau kasih kayu, kasih batu bata, lalu kasih semen. Kalau ada berkat di plester, kalau nggak ada ya udah nggak usah di plester. Yang penting bisa dulu kita jadikan ladang pelayanan untuk kita berdoa. Lihat ini, ya. Hanya dengan modal yakin. Padahal kalau membangun sebesar ini, itu perlu perencanaan matang. Tapi itulah dikatakan iman seperti anak kecil. Saya langsung setuju. Datangkan pasir. Itu waktu pasir berapa ya? 1 juta kali harganya 1 truk ini. Ya akhirnya setelah itu kan aneh. Padahal harusnya ini datang pertama-tama eksa dulu, paling tidak eksa kecil, alat untuk meratakan, baru mulai kerja. Cuma karena saya ini memang bukan insinyur, tidak punya pengalaman membangun, maka saya buat ya itu saja gitu. Nah, setelahnya jadi ini. Lihat, jadi ini. Jadi langsung saja tanpa ada cakar ayamnya untuk gigitan pondasi pilar. Saya langsung kasih di bawahnya, di rumput-rumputnya itu semen. Lalu kasih naik, bukan pakai besi, tapi pakai apa? Kayu.
Lalu saya mau kasih dinding. Ini tidak ada ikatannya. Yang ngerti-ngerti ini bangunan pasti ketawa. Sampai orang-orang yang datang itu ejek-ejek saya. Ini Pak Pastor mau bikin kandang ayam kah? Saya enggak ngerti. Saya cuma bilang, enggak, saya mau kasih tarik panjang ini. Nanti paling tidak bisalah 50-80 orang bisa ibadah begini gitu ya. Padahal sebetulnya setelah saya mengerti hari-hari ini, tambah mengerti, tambah dewasa dalam hal bangun mesti gitu. Ini mah kalau jadi ada datang hujan, badai, rubuh karena dia cuma kayu, batu bata, tidak ada di bawah ikatannya, tidak ada di bawah minimal lah 1 meter gitu untuk jadi cakar ayam. Tapi pertanyaannya adalah jadi atau tidak? Jadi. Karena saya berdoa, saya bertindak dari kebodohan saya. Tuhan tetap melihat ini memang ada begini-begini barangkali. Tapi dia berdoa minta mujizat. Dia bekerja. Dia membangun tanpa pondasi. Yesus pernah bilang kalau orang bangun tanpa pondasi, itu ada air, ada hujan, larut. Nah saya ini tidak ngerti, tapi saya berdoa, saya beriman dan bertindak. Meskipun tindakanku itu mungkin konyol bagi dunia. Tapi apakah tidak jadi? Jadi Bapak Ibu sekalian. Akhirnya setelah itu lama-lama ini tampak atas, jalannya masih ada. Saya kalau mau cerita ini bisa menangis. Lalu akhirnya sampai seperti ini. Perjalananku panjang Bapak Ibu. Sampai hari ini saya punya pergumulan. Pergumulan kita berbeda-beda. Tetapi milikilah iman. Iman bukan membuat engkau modeh, santai. Iman itu adalah sebagai bukti kita percaya apa yang kita belum lihat. Tapi juga engkau harus tekun. Engkau harus ada terus persiapan. Karena persiapan adalah bukti iman yang hidup. Ya, setiap kita punya beban dan tanggung jawab. Jangan paksa Tuhan untuk memberimu sesuatu yang belum sanggup kamu kelola. Mempersiapkan diri, memantaskan diri dengan kedewasaan, ketekunan, ini adalah bukti konkret iman yang sejati, iman yang hidup, iman yang kau doakan, yang kau hidupi, yang kau yakini. Kenapa saya melakukan itu dalam kebodohan saya? Karena saya yakin berkat Tuhan pasti akan datang. Saya yakin pertolongan Tuhan pasti akan datang. Dan puji Tuhan, hari ini meskipun sederhana,
Geraha YHS sudah bisa dipakai dan sudah jadi berkat bukan hanya Balikpapan, Kalimantan Timur, Kalimantan, kota-kota di Indonesia, dan juga bangsa-bangsa berbondong-bondong datang ke tempat di mana pastor mulai di Balikpapan dari iman anak kecil yang tidak tahu apa-apa, hanya berdoa. Seperti dia serahkan beberapa ekor ikan, beberapa potong roti untuk supaya Tuhan lipat gandakan. Biarlah hari ini setelah berdoa sebentar, engkau mulai nyalakan mode aktif, mode upgrade diri. Ya, ingat ya, karena Tuhan sendiri yang mensuruh kita untuk rajin. Ya, kalau Anda malas minta kaya, itu namanya apa? Mimpi. Kita harus rajin. Kerajinan akan membuat kita naik level juga dalam hal keuangan. Tidak ada orang sukses di dunia ini yang bangkuang. Bangkuang itu bahasa apa ya? Yang bangun siang. Ya. Kecuali memang dia sudah level CEO. Level sudah owner. Tapi setiap orang yang mau berhasil, tidak ada masa mudanya santai-santai. Kalau Anda yang masih belum berhasil, masih pengangguran, lalu doa minta berkat, tapi mager melulu, PW melulu, bangun siang syukur, bangun siang makan tidur, sore baru bangun. Lalu berkata, andai aku jadi orang kaya. Itu namanya mimpi di siang sore bolong. Ingat kata kitab Amsal 10 ayat yang keempat. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Ayo, Tuhan memberkati setiap doa-doa Anda dan saya. Tuhan memberkati iman yang hidup, orang yang bergerak, bukan orang yang hanya diam, malas-malasan. Ayo, setelah hari ini dengar firman, rajin. Kalau firman ini memberkati Anda, silahkan Anda share untuk orang lain yang juga ada untuk mereka melihat mujizat Tuhan datang. Terjawab. Saya berdoa kiranya Roh Kudus menolong setiap Bapak Ibu boleh memahami firman ini. Let's pray. Kinabaku rahaya, brabaku mananasika radala batea. Roh hamabae kakaraba. Roh yang hidup Tuhan yang kudus, diberkatilah engkau, firman-Mu menjadi rema dan makanan rohani terbaik bagi setiap kami. Diberkatilah setiap mereka yang berdoa sungguh-sungguh. Diberkatilah iman yang mereka bawa kepada Tuhan Yesus. Dan diberkatilah mereka dengan kerajinan, kesungguhan, keuletan, ketekunan, dan berpengharapan. Mereka tidak mudah putus asa. Mereka percaya apa yang mereka minta dan doakan. Mereka persiapkan diri, mereka upgrade diri. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Saya berdoa saat ini bagi pemirsa yang sedang menyaksikan ini, yang sedang sakit. Aliran-aliran kesembuhan mengalirlah di tubuhmu. In Jesus' name, be healed, be free, and be clear. Negatif virus, negatif bakteri, negatif jamur, negatif kuman, darahmu mengalir darah Yesus yang suci. Be healed, be clear. Jadilah kudus, jadilah tahir, diberkati sehat,
segar, dan bugar. Aliran kesembuhan mentaks dan sembuhlah. Orang-orang lemah yang terbaring sakit mulai duduk, makan minum secukupnya, makan minum diberkati. Yang di kursi roda saat ini mulai belajar berdiri, langkah step by step, dan pulihlah jalan normal. Tidak mustahil besok Anda akan ke gereja tanpa kursi roda, melainkan dengan kedua kakimu yang sudah dijamah oleh aliran kesembuhan Tuhan Yesus saat ini. Terpujilah Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Firman-Mu penuh kasih, manis, lemah lembut, dan kami sungguh menikmatinya. Puji Tuhan. Berikut kita akan masuk sesi untuk berkat air minum dan minyak. Saya persilakan Anda yang mau ikut diberkati air minum dan minyaknya bisa angkat seperti ini. Puji Tuhan. Semakin hari semakin banyak orang yang terberkati dengan pelayanan, doa, dan berkat minyak dan air. Puji Tuhan. Kalau Anda sudah terberkati, sekali saya katakan, jangan lupa membagikan informasi ini kepada orang lain, supaya mereka juga boleh menikmati mujizat penyembuhan ilahi. Mari saya minta saudara yang bisa angkat, yang nggak bisa tumpangkan tangan. Saya berdoa bagi setiap pemirsa yang memegang air dan minyak saat ini. Diberkatilah. Ini adalah media yang diberkati, menjadi tanda kesembuhan ilahi. Waktu airnya diminum, orang sakit disembuhkan. Waktu minyak dioleskan di dalam nama Yesus, orang yang sakit lemah disembuhkan. Puji Tuhan, air dan minyak tangan Anda sudah diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pakailah ini untuk kemuliaan Tuhan. Berikanlah dengan cuma-cuma. Kalau Anda membutuhkan air doa, besok hari Minggu, pastor akan kasih kepada Anda cuma-cuma. Kalau Anda membutuhkan minyak, kalau pas masih ada, karena tidak dikirim, kalau pas Anda di Balikpapan, kebaktian dan masih ada, mau saya kasih cuma-cuma. Semua pelayanan Pastor Andi sesuai amanah Tuhan Yesus kepada saya, berikanlah cuma-cuma, karena saya sudah terima dengan cuma-cuma. Biarlah pelayanan ini menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau Anda lapar, Anda gak punya beras, di Balikpapan boleh datang. Kami ada stok lumbung beras untuk orang-orang miskin yang tidak mampu. Kalau ada di antara saudara-saudara yang pastor layani, ada yang kedukaan, kami juga bisa hadir memberikan penguatan. Puji Tuhan, kiranya pelayanan sosial ini, kemanusiaan ini terus ada di dalam kasih karunia dan penyertaan surga. Amin. Airnya udah diberkati. Pastor mau minum. Puji Tuhan, biar pastor juga setiap hari sehat, segar, bugar. Dalam 2 hari ini suara saya rada-rada serak-serak becek. Mungkin karena masuk angin atau mungkin karena kecapean. Saya berdoa juga supaya air doa memberi saya pemulihan seutuhnya, supaya di hari-hari berikutnya bisa melayani, khususnya besok hari Minggu, suasana Imlekan gini, tamu-tamu datang konfirmasi banyak sekali.
saudara mau datang hari Minggu besok, pastikan jangan terlambat kalau mau ikut ibadah. Kalau terlambat, saudara pasti nggak dapat tempat, pasti penuh. Karena saya dikonfirmasi kurang lebih ada 100 tamu dari luar daerah akan datang. Belum lagi yang di kota seputar Balikpapan. Minumlah air ini, sakit-sakit sembuhlah in Jesus name. Sangat terberkati, kasih Tuhan nyata. Angkatlah dua tangan pemirsa dan terimalah berkat Tuhan. Sepanjang hari ini diberkatilah engkau. Selamat ibadah saudaraku di gereja Advent. Selamat kuduskan hari Sabat. Bagi saudara-saudara yang besok akan ikut ibadah di Balikpapan, engkau perjalanan dari luar kota, selamat sampai tujuan dan siapkan hatimu untuk memuji Tuhan dan menikmati kuasa dan kasih-Nya. Bagi Anda pekerja, sepanjang hari ini diberkatilah pekerjaan Anda. Semua pemirsa yang angkat tangan, saya berdoa kita ada sepanjang hari ini dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Termasuk yang perjalanan air, darat, dan udara disertai, dilindungi. Puji Tuhan, saya berdoa Anda yang dalam pergumulan ekonomi, kalau orang lain Tuhan tolong, Anda juga mendapatkan berkat Tuhan. Dan apabila saudara rindu untuk pastor tumpan tangan, kebaktian minggu pagi diadakan di Balikpapan hanya 1 kali dan pastor di Balikpapan. Kalau keluar kota ditiadakan. Jadi kiranya semua berkat-berkat ini baik lewat live streaming, onsite, tumpan tangan, pemberian beras berkat, air doa, minyak healing, semua menjadi berkat bagi saudara sekalian. Ini semua berkat Tuhan, terimalah dalam nama Yesus. Amin. Oke, terima kasih. Apabila saudara terberkati pelayanan ini, silakan bantu di-share, di-posting ulang, di-like. Dan kalau saudara tidak suka, dislike saja, tidak apa-apa. Puji Tuhan. Yang suka senang hati di follow, terpujilah Tuhan Yesus. Lewat pelayanan media sosial bisa berkembang ini terus menjangkau banyak jiwa-jiwa. Apabila saudara-saudara butuh bantuan doa ataupun juga support pelayanan Pastor Andi atau memberi undangan, silakan masuk di chat WA langsung pribadi Pastor Andi, tanpa admin, tanpa ajudan, tanpa staff, tanpa sekretaris, langsung ke saya di nomor 0811 438 25 2. Apabila saudara juga mau memberikan support dukungan pelayanan untuk ladang bakti Pastor Andi di hari Minggu, yaitu memberkati tamu-tamu yang datang, silakan saudara juga bisa cek di deskripsi YouTube. Terima kasih semuanya. Sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus sayang Anda dan saya, dan Tuhan Yesus janji kita sampai selama-lamanya. Bless you all semuanya. Dadah, kiss bye. Dor. Tuhan Yesus berkati. Shalom semuanya.
gelap menyelimuti langkahku, kau tetap genggam erat tanganku. Di tengah badai kau beri damai, tak pernah kau tinggalkan aku. Hati rapuh ini kau pulihkan, dalam tangisan kau beri harapan. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa, hadiratmu nyata di dalam hidupku. Saat dunia menjauhkan diriku, kasihmu tetap peluk hatiku. Tak ada tempat yang lebih indah selain berada di dekatmu. Bapa, kau mendengar setiap keluhku. Yesus, kau menjawab setiap doaku. Roh Kudus penuhi jiwa yang haus. Kau Allah yang hidup, tak pernah berubah. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa, hadiratmu nyata di dalam hidupku. Dalam hidupku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa, hadiratmu nyata di dalam hidupku. Keringnya tanah di dalam jiwaku, haus akan embun firman dan kebenaranmu. Ku coba cari sumber air dunia, tapi hanya kekecewaan yang tersisa. Ku tatap langit, mata ini pun basah, menyadari jauhnya hati dari rahmat-Mu. Tak layak ku bersuara, hanya meratap. Ampunilah hamba-Mu yang tersesat. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku. Jadikan aku bejana yang baru.
Rasa malu membelenggu langkahku. Mengapa dulu ku berpaling darimu? Kini ku datang dengan hati remuk redam, mengharap sepotong belas kasihan. Ku tatap langit, mata ini pun basah, menyadari jauhnya hati dari rahmatmu. Tak layak ku bersuara, hanya meratap. Ampunilah hamba-Mu yang tersesat. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku. Jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka. Hapus debu dosa dari pandanganku. Engkau mengenalku sebelum ku lahir. Kasih setiamu tak pernah berakhir. Walau ku jatuh, tanganmu menopang. Takkan Kau biarkan aku tenggelam. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku. Jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka. Hapus debu dosa dari pandanganku. Ku kan kembali pada air hidupmu selamanya. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku selamanya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.